Hai 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 hai, apa kabarnya encang-encingnya babe, juga empok-empok semuanya. Kita buat sobet yuk, alias soto Betawi. Pantengin ya video aye. Yuk dah kita masak di dapur Nuning Putri. Buat sobet itu sebenarnya nggak susah sih, cuma prosesnya aja yang buatnya jadi lama. Tapi rasanya dagingnya sebelumnya udah aku presto 30 menit dan juga parunya udah aku rebus biasa aja, cukup 20-25 menit. Pertama aku mau masak lagi di air kaldu daging tadi parunya ya. Tapi kalau kalian mau tambahin seperti babat, iso, dan lain-lain itu boleh ya teman-teman. Kita lanjut buat bumbu halusnya. Semua bahan-bahan udah aku cantumin ya. Bener-bener kita blend sampai halus ya teman-teman ya. Juga bumbu-bumbu halusnya masukin aja nggak apa-apa. Biasanya di blendan pertama itu aku tambahin sedikit minyak. Nah seperti itu. Terus nanti setelah setengah kasar atau setengah halus, tambahkan sedikit air supaya dia bumbunya itu lebih jadi halus. Nah seperti ini. Buat daun jeruknya kita buang batangnya tengah itu ya. Terus buat daun salam kita sobek-sobek dan serai kita geprek aja. Juga lengkuasnya. Kalau enggak digeprek, dipotong tengahnya gini, yang serehnya. Terus abis itu kita bejek-bejek dikit supaya aromanya itu keluar teman-teman. Setelah rebusan paru di air kaldu ini kurang lebih 15 menit, kita masukkan semua seperti daun jeruk, daun salam, lengkuas, dan juga serai. Oh iya, dagingnya juga kita masukkan berikut dengan rempah-rempah yang sudah aku tulis. Selama memasak, aku biasanya menggunakan apinya itu sedang atau cenderung agak kecil supaya proses pemasakannya bisa lebih baik. Kita tambahkan juga garam, gula, dan juga penyedap. Sekarang kita mau proses untuk memasak bumbu halusnya. Nah, untuk bumbu halus ini harus dengan api kecil, dimasak dengan slow cook istilahnya. Kenapa harus gitu? Supaya nggak langu rasanya. Kalau tandanya sudah matang, penampakannya seperti itu ya teman-teman. Warnanya lebih tua dibandingkan saat pertama dimasak. Setelah bumbu halusnya mulai masak, kita tambahkan sedikit air kaldu tadi. Di panci rebusan paru dan daging, kita angkat semuanya buat daging dan parunya. Lalu sisihkan. Sekarang kita mau aplikasikan bumbu halus yang sudah matang tadi, masukkan ke dalam kuah kaldu. Lalu kita masukkan susu UHT atau fresh milk. Jangan lupa saat susu sudah mulai dimasukkan, perbanyak untuk mengaduk ya teman-teman supaya susunya enggak pecah. Terakhir kita masukkan kayak gula, garam, lada, ataupun juga penyedap. Dan tak lupa aku tambahin sedikit santan supaya dia lebih gurih dan lebih enak rasanya gitu. Enak deh pokoknya. Masak lagi kurang lebih 10-15 menit dengan api kecil. Sambil menunggu kuahnya matang, sekarang kita mau goreng sebentar aja untuk kentang rebus yang udah direbus setengah matang tadi. Terus kita masaknya itu dengan api agak sedikit besar. Nah jadi tidak perlu lama-lama gorengnya, cukup 3-5 menit angkat. Begitu juga dengan paru dan dagingnya. Tapi hati-hati untuk parunya ya, karena bisa meledak-meledak gitu. Setelah itu sisihkan dan biarkan dingin dulu. Nah, setelah kuahnya mulai matang, angkat semua rempah-rempah supaya ampasnya tidak ikut saat kita makan. Kalau agak terlalu kental, tambahkan sedikit air kurang lebih setengah gelas gitu. Jangan lupa koreksi rasa supaya rasanya yummy. Finally, akhirnya semua udah mateng. Sekarang kita mau potong-potong untuk dagingnya. Terus paru. Kita potongnya nggak usah terlalu besar-besar ya. Siapkan mangkok untuk penyajian. Lalu kita potong juga kentang yang sudah digoreng tadi. Tambahkan juga tomat yang sudah kita potong-potong. Lalu ada daun bawangnya dipotong kecil-kecil aja ya. Terakhir jangan lupa bawang goreng.
Teman-teman, jangan lupa ya untuk like-nya, untuk komennya, juga share-share-nya, ataupun juga yang pasti subscribe-nya kalau kalian belum subscribe. Jangan lupa pencet tombol lonceng supaya kalau ada video baru kalian langsung bisa tahu. Ini dia soto Betawi kita udah mateng. Sampai ketemu lagi di video aku selanjutnya. Bye.